Melebihi salib. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat 4. Setelah lahir baru engkau memiliki hidup kebangkitan, hidup yang melebihi salib. Saya berdoa pada Tuhan supaya engkau menangkap hal ini. Ciptaan baru tidak dilepaskan dari tangan musuh. Dia juga tidak membutuhkan pembebasan, karena dia lebih tinggi daripada setan. Kelepasan sudah tuntas di kayu salib. Itu adalah untuk seluruh dunia. Tetapi ada hidup kebangkitan yang melebihi salib. Itulah hidup ciptaan yang baru. Dan dalam hidup itu engkau tidak dilepaskan. Bukan pula engkau dibebaskan atau ditebus, tetapi engkau diciptakan kembali. Manusia yang diciptakan kembali dalam Kristus bukan berasal dari dunia ini. Jadi kekuatan dari dunia ini tidak memiliki kuasa atas dirinya. Di dalam Kristus ia telah mengalahkan dunia dan segala elemen-elemennya. Alkitab menyebut kita lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37. Kita tak terhancurkan dan tak terkalahkan. Kemudian yang paling indah, dia menyebut kita orang-orang kudus. 1 Korintus 6 ayat 2 dan pasal 14 ayat 3. 2 Korintus 1 ayat 1. Efesus 1 ayat 1. Manusia pendosa telah mati bersama Kristus. Manusia pendosa telah dikuburkan bersama Kristus. Makhluk yang baru, seorang kudus, bangkit bersama Kristus. Inilah sifatmu yang baru. Karena itu orang Kristen adalah orang yang percaya bahwa Tuhan membangkitkan Yesus Kristus dari kematian dan mengakui ketuhanannya. Dia mengenalinya dengan kebangkitan Kristus. Dia adalah manusia jenis baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Saya menunjukkan padamu siapakah engkau sesungguhnya. Hal terbesar yang harus dipahami tentang orang Kristen adalah fakta bahwa dia adalah sepenuhnya makhluk yang baru. Manusia yang tidak diciptakan kembali, manusia yang natural, memerlukan kelepasan dari iblis, dan Tuhan memberikannya kepadanya. Dia memerlukan pengampunan dosa dan Tuhan memberikan kepadanya. Yesus mati untuk membayar harga untuk penebusannya. Ciptaan baru di sisi lain bukanlah hasil dari salib. Salib cukup untuk membayar harga untuk penebusan dan keselamatan, tetapi tidak menghasilkan hidup yang baru. Jika Yesus tidak pernah bangkit dari kematian, kita pasti telah ditebus, tetapi masih terus menjadi sasaran dosa. Darah yang dicurahkannya memberikan kita penebusan dan keselamatan kekal, tetapi kita tidak akan menjadi makhluk yang baru. Ciptaan baru adalah hasil dari kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan memberikan kita hidup yang kekal. Itu memberikan kita kebenaran Tuhan dan membuat kita menjadi mitra, pewaris bersama Kristus. Mari kita mengucapkan pengakuan. Aku adalah makhluk yang baru di dalam Kristus Yesus, dipenuhi kehidupan dan ketidakbinasaan, tidak mempan terhadap infeksi apapun, lebih tinggi dari setan dan elemen-elemen yang melemahkan, serta ketidaksempurnaan dunia ini. Aku dipanggil untuk hidup dalam kemuliaan, kemenangan, kesuksesan, kemakmuran, pengharapan, dan jaminan diberkati. Haleluya!